Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sirma Kahar, NIM 924862010064, mata kuliah konseling pendekatan agama yang diampu oleh Ibu Nur Asrianti Jabir SAG MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan agama. Jadi, pendekatan agama adalah cara kita menyelesaikan masalah menggunakan nilai dan ajaran-ajaran agama. Dalam bimbingan dan konseling, cara ini mengajarkan kita untuk memperkuat iman dan memperbaiki sifat kita. Tujuannya agar kita menjadi lebih sabar, tenang, dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Pendekatan ini tidak hanya tentang ibadah saja, tapi tentang bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Tuhan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Nur Asrianti Jabir SAG MPD. Perkenalkan, nama saya Eka Fitriani Ananda Putri dengan NIM 9248662010069 dengan program studi bimbingan dan konseling STKIP Andi Matapa kelas DK24B. Baik, adapun aspek-aspek ruang lingkup pendekatan agama, yang pertama itu ada aspek keimanan atau akidah, yang dimana itu membantu individu memperkuat keyakinan kepada Allah serta menekankan sikap sabar, tawakal, syukur dalam menghadapi masalah hidup. Yang kedua ada aspek ibadah, membimbing individu agar lebih memahami dan meningkatkan kualitas ibadah sebagai sumber ketenangan dan kekuatan batin. Yang ketiga ada aspek akhlak, membantu membentuk perilaku yang baik sesuai nilai agama seperti jujur, bertanggung jawab, dan sopan santun. Yang keempat ada aspek pribadi, membantu individu mengenali potensi diri serta mengatasi stres, kecemasan, dan masalah emosional melalui pendekatan spiritual seperti doa dan zikir. Yang kelima ada aspek sosial, membimbing individu dalam membangun hubungan yang harmonis dengan yang lain berdasarkan nilai empati, toleransi, dan tolong menolong. Yang terakhir ada aspek karir, membantu individu memilih dan menjalani pekerjaan yang sesuai minat, bakat, serta nilai agama dengan mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Ya baik, perkenalkan nama saya Fitriani Ananda NIM 44 dari Kodilita, mata kuliah konseling pendekatan agama, yaitu dosen pengampunya Ibu Asrianti Jabir. Ini saya akan membawakan materi konsep manusia menurut Al-Quran. Yang pertama itu manusia sebagai makhluk kolektif. Nah, manusia adalah salah satu kesatuan utuh yang terdiri dari jasmani, akal, hati, dan ruh. Nah, semua aspek ini saling mempengaruhi sehingga dalam beda masalah tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi saja, tetapi harus secara menyeluruh. Nah, yang kedua, manusia sebagai hamba Allah. Manusia diciptakan untuk beribadat kepada Allah dalam kehidupan. Setiap masalah dapat dipahami sebagai ujian yang memiliki hikmah. Konseling dapat membantu konseling lebih sabar, ikhlas, dan tawakal. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola diri, lingkungan, dan kehidupan dengan baik. Oleh karena itu, konseling hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga mengembangkan potensi dan tanggung jawab individu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah. Setiap manusia lahir dengan kecenderungan kepada kebaikan dan keimanan. Jika terjadi penyimpangan, itu biasanya karena pengaruh lingkungan. Tugas keluar adalah membantu konseling kembali pada potensi baik dari dirinya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan memilih atau ikhtiar. Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya, namun tetap harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Dalam konseling, masalah berperan sebagai pembimbing, bukan penentu keputusan. Yang keenam, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi berkembang. Setiap individu memiliki kemampuan untuk belajar, berubah, dan berkembang menjadi lebih baik. Konseling berfokus pada pengembangan potensi, bukan hanya mengatasi masalah. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan. Manusia itu tidak sempurna, bisa salah, lupa, dan lemah. Oleh karena itu, konselor harus tetap bersikap empatik dan tidak menghakimi, serta membantu konseling memperbaiki diri. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk yang memiliki tujuan hidup. Hidup manusia memiliki tujuan, yaitu mencari ridha Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konseling membantu konseling agar hidupnya lebih terarah dan bermakna. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani dengan NIM 92486201059. Di sini saya akan menjelaskan problematika manusia menurut Al-Quran. Problematika sering hanya diartikan dengan permasalahan, padahal itu hanya arti ketiga dari istilah tersebut. Menurut Kamus Besar, arti pertama dan keduanya adalah hal yang masih menimbulkan masalah atau hal yang masih belum dapat dipecahkan, atau ia juga berarti penuh masalah.
Dalam kenyataannya, manusia sering mengalami problematika tersebut yang tak berujung pangkal. Oleh karena itu, orang yang berproblematika pada dasarnya adalah orang yang lagi salim. Mensalimi diri berarti membuat diri bermasalah dan menyakiti diri dalam jangka panjang karena ingkar pada Tuhan. Oleh karena itu, Al-Quran menyebutkan orang yang paling salim adalah orang yang mengingkari peringatan-peringatan Tuhan. Masalah apalagi yang dapat menandingi dibanding masalah melawan Tuhan? Karena itu, membantah adalah masalah paling inti, paling pokok yang menjadikan seseorang bermasalah. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Nasiriang Ainur di Muka 54 dari program studi bimbingan dan konseling kelas B Dasar Pengampun Ibu Asrianti Jabir SAG MPD. Materi yang saya bawakan solusi dalam bimbingan dan konseling Islam. Solusi BK Islam adalah pendekatan pemecahan masalah berdasarkan Al-Quran, hadis yang menyeimbangkan aspek spiritual, emosional, sosial, dan intelektual, menggabungkan ibadah, sholat, zikir, doa, berubah pola pikir, sabar dan tawakal, membiasakan perilaku baik, dukungan sosial dan teknik konseling, nasibah, uswan, dialog, musahabah untuk mencapai ketenangan batin dan akhlak mulia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.